Kalau kita mendengar kata pahlawan kemerdekaan Indonesia, mungkin sosok ini jarang terlintas di pikiran. Kulitnya putih dan berhidung mancung. Dari luar, fisiknya memang lebih mirip dengan bangsa yang sedang menjajah di kala itu. Namun, di balik paras asingnya, kecintaannya terhadap bangsa Indonesia tak usah diragukan. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajahan, tapi menjadi motor penggerak sekaligus inspirasi untuk revolusi. Ia bernama Ernest Dewasdeker alias Danudirja Setiabudi. Ia lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Kita mengenal dua Dewasdeker dalam sejarah Indonesia. Ya, mereka memang memiliki hubungan darah. Ernest adalah cucu dari Edward Dewasdeker, penulis terkenal dengan karyanya Max Havelaar. Sama seperti sang kakek, darah aktivis mengalir di tubuh Ernest. Ditambah, sang ibu memang keturunan Indonesia. Saat remaja pun, Ernest kecil akrab dipanggil Nes. Ia bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula. Dari sanalah ia melihat sendiri kerja keras dan hidup sulit para rakyat pribumi. Nes remaja bahkan sampai berkelahi dengan atasan dan kehilangan pekerjaannya demi membela sesama pekerja. Ia benci penindasan. Sikap kritisnya makin membara ketika ia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir bahwa sebesar apapun kemurahan hati pemerintah Belanda, Hindia Belanda akan hancur bila tidak diberikan pemerintahan sendiri. Pikirannya lalu ia tulis dalam rangkaian artikel tajam di surat kabar dan sebuah buku. Terinspirasi karya sang kakek, ia membongkar kekejaman Belanda ke hadapan publik. Kata-kata tajam di koran dan buku ibarat bongkahan peluru yang menghujam Belanda. Di mata mereka, Dewasdeker adalah ancaman yang berbahaya. Tapi Dewasdeker makin menjadi. Ia membuka pintu untuk para pemuda di dekat rumahnya agar sering berkumpul dan berdiskusi tentang pergerakan. Dari pertukaran ide tiap malam, para pemuda itu sepakat untuk membentuk organisasi pergerakan. Budi Utomo namanya. Dewasdeker memang tidak bergabung di dalamnya. Gerakan ini sedikit berbeda dengan pemikirannya. Tapi dari perkumpulan ini, ia bertemu dengan sosok pemuda cerdas dengan pemikiran sama dengannya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Waktu berlalu, Dewasdeker melihat gerakan-gerakan yang ada tidak cukup besar dan radikal untuk mendukung visi dan harapannya untuk tanah air. Maka ia mendirikan Indische Party, partai politik pertama di Nusantara, meneriakan kesetaraan ras serta melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Dr. Cipto sebagai wakil ketua, partai ini berkembang setiap harinya. Selama 8 bulan, mereka mengelilingi Pulau Jawa dan berpidato di berbagai tempat. Lewat pidato menggugah jiwa dan semangat perjuangan yang ia tularkan, partai muda ini berhasil mengumpulkan sekitar 7.000 anggota dari semua golongan. Babak baru perjuangan telah ia mulai. Dewasdeker mungkin bukan Indonesia tulen, tapi ia mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Setengah tahun sebelum Indische Party berdiri, ia mendirikan surat kabar di Express bersama Dr. Cipto Mangunkusumo. Lewat koran itu juga ia menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang kesetaraan ras dan tentu saja ide-ide awal untuk Indische Party. Namun, siapa sangka
bahwa lewat koran yang ia bangun ada sosok pemuda yang kemudian menuliskan karya-karya yang mengubah nasib mereka dan juga bangsa Indonesia selamanya. Ia adalah orang yang kritis terhadap ketidakadilan. Ia berani membela yang benar dan menentang hal yang salah, meskipun hal tersebut datang dari golongannya sendiri. Ia tidak malu dan segan untuk melawan golongannya apabila mereka melakukan hal yang salah. Pengorbanan dan rasa cintanya terhadap Indonesia juga merupakan hal yang pantas kita banggakan dan hargai.